coklat kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang 3 jenis pakan sapi yang harus dihindari saat sapimu dalam keadaan bunting. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis ataupun pakan yang bisa membahayakan masa kehamilan dan tentunya bisa bikin keguguran. Seperti halnya di kesempatan kali ini, yang di bagian depan saya isi penghuni di kandang pedalaman. Ada 2 kapasitasnya, yang satu positif bunting, masa kehamilannya sekarang sudah menginjak 8,5 bulan lalu, menghasilkan kelas limusin. Sekarang usianya kurang lebih menginjak 2 tahun lebih berjalan dengan potensi rampas untuk giginya. Untuk jenis ramban ataupun pakan yang teman-teman hindari saat teman-teman sapinya itu bunting, langsung saya perlihatkan ke bagian samping kandang. Karena untuk di dekat kandang ini ada salah satu jenis rumput yang kedepannya kalau diberikan ke ternak sapi hamil itu bisa menyebabkan keguguran. Bisa tumbuh subur di cuaca apapun. Ini saya perlihatkan biar teman-teman kelas pemula tidak penasaran, bos. Seperti ini. Untuk tumbuhannya sendiri sedikit berbeda dari tanaman yang lainnya. Menjalar di tanah. Saya perlihatkan langsung saja dari jenis daunnya beserta jenis tanamannya. Seperti ini. Ini adalah salah satu daun-daunnya. Daunnya berwarna hijau. Kemudian tangkainya bercabang banyak. Dari bahan yang harus dihindari saat bunting muda ataupun bunting tua, dari jenis daun ubi jalar, telo, ketela tanah. Karena untuk jenis ketela itu ada 2 jenis, ketela singkong sama ketela ubi jalar. Yang harus dihindari dari ubi jalar. Dari ketela juga kalau tidak rutin diberikan, kalau bisa jangan diterapkan. Karena kadang-kadang dari ternak itu ada yang mengalami keracunan, bos. Oke teman-teman, seperti yang tadi untuk bahan yang kedua, ini saya perlihatkan. Di bagian tangan saya ini adalah salah satu pendongkrak ampuh, biaya terjangkau. Cuma untuk kekurangan diberikan ke ternak sapi bunting itu bisa menyebabkan kesuburan sempurna, ataupun bisa menyebabkan bakal pedetnya terlalu besar, tidak bisa keluar, bisa mati. Bahkan dari kelas induannya juga bisa mati juga, karena tidak bisa mengeluarkan calon pedetnya. Selain dari jenis yang saya pegang ini, di bagian samping depan saya juga hampir sama. Untuk jenisnya cuma beda kualitas ataupun beda jenis namanya. Yang saya pegang ini jenisnya dari tetes tebu yang sudah dipisah dengan ampasnya. Untuk tetes tebu ini kualitasnya kentalnya lebih lengket, baunya juga manis, harum, kemudian juga disukai ternak.
Sedangkan di bagian samping depan saya ini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan hampir sama dari jenisnya, cuma ini masih ada ampasnya. Ini ada ampasnya seperti ini. Ampasnya ini kegunaannya kalau diberikan ke ternak rutin bisa menghangatkan tubuh saat musim hujan, musim dingin, yaitu terbuat dari potongan serai dan jenis ada campuran dari kedelainya. Ini limbah dari pembuatan kecap ataupun ampas kecap yang juga bisa mengakibatkan ternak bunting mengalami kesuburan terlalu sempurna ataupun bikin gemuknya subur, calon bakal pedetnya terlalu besar, bisa mengakibatkan kematian di dalam perut. Yang ketiga saya perlihatkan dari tanamannya beserta bahannya, karena untuk yang ketiga ini sering digunakan sebagai campuran pakanan dari comboran, karena kandungan manfaatnya itu bisa bikin kenyang, gemuk, dan bisa meningkatkan bobot. Dari tanamannya beserta jenis buahnya ini sering sekali diterapkan para peternak sebagai campuran bahan comboran pakan alternatif karena kandungan bisa membuat kenyang. Seperti ini untuk jenis daunnya bos. Ini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis tanaman seperti ini. Ini lebih tepatnya dari pohon ataupun tanaman kopi coklat. Ini bahan dasar coklat. Itu tanamannya seperti ini, kuat. Untuk buahnya sendiri ini saya perlihatkan, semoga masih ada. Ini bagian samping sebelah sini ada, ini saya perlihatkan. Untuk buahnya seperti ini. Nah, ini warnanya kalau sudah matang, karena jenisnya hijau ini ya coklat kuning, kekuningan seperti ini. Ini biasanya kulitnya itu sebagai alternatif pakan campuran comboran. Kandungannya itu bisa membuat kenyang, cuma untuk kekurangan sapi bunting menyebabkan keguguran. Tanaman seperti ini yaitu dari jenis bunga sepatu ataupun daun sepatu, bunga sepatu, atau nama lainnya itu dari kerantil bos. Seperti ini untuk tekstur dari tanaman kerantil ataupun daun kerantil bunga sepatu seperti ini, tidak terlalu lebat tapi disukai ternak. Ini jangan sekali-kali memberikan sapi teman-teman yang dalam keadaan bunting diberikan, karena bisa menyebabkan keguguran ataupun mengakibatkan bakal pedetnya mati keluar sendiri belum saat melahirkan. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya saya perlihatkan ke tahap berikutnya beserta perawatannya. Oke teman-teman, selain dari jenis pakan yang harus dihindari, di sini saya juga akan memperlihatkan ciri-cirinya dari sapi yang bunting di atas 7 bulan atau lebih tepatnya 8 bulan setengah. Untuk ciri-cirinya hampir semua kelihatan sempurna bos, karena untuk usia 8 bulan ke atas itu sudah menginjak hamil tua. Cuma untuk sapi-sapi yang hamil tua biasanya dari ternak-ternak daerah sini saat melahirkan itu usianya paling ideal ataupun paling sering dititeni ataupun sering diterapkan dari sapi-sapinya itu di usia 9 bulan lebih 2 minggu ada, lebih 1 minggu juga ada, 19 hari juga ada, kadang-kadang ada yang 9 bulan lebih 9 hari itu juga ada. Cuma tergantung dari kualitas sapinya bos. Kalau untuk kualitas sapi masih muda biasanya
untuk melahirkan ataupun beranak itu biasanya 9 bulan lebih, hampir 20 hari. Sedangkan untuk sapi-sapi yang sudah sering IB ataupun IB-nya itu sudah normal seperti 3 kali 4 kali, biasanya sekitar 9 bulan lebih 10 hari seperti itu. Untuk ciri-cirinya yang pertama ini saya perlihatkan dari kualitas perut, bos. Kualitas perut tidak seperti sapi-sapi bunting. Perutnya lebih membesar, dan membesarnya bukan ke bagian samping ataupun ke bagian kanan ataupun ke atas. Membesarnya itu ke bagian bawah seperti ini. Ini membesar ke bawah. Kemudian selain besar juga ada gerak-gerik di bagian tubuh indukannya, bos. Ini saya perlihatkan ke bagian samping kandang. Gerak-geriknya itu cikal bakal dari pedetnya nanti. Seperti ini. Kayak bernapas gitu, teman-teman. Dan untuk ciri yang kedua, yang sudah akan mendekati melahirkan kurang dari 1 minggu, biasanya di bagian perut bagian bawah kelihatan lebih ke dalam, nyengklongi. Kalau untuk bahasa Jawanya, daerah peternak-peternak menyebutkan kalau sapinya mau melahirkan itu ciri-cirinya dari jenis tepung bagian atas nyengklongi ataupun agak ke dalam. Yang ketiga, ciri-cirinya bisa dilihat dari segi bagian perut. Biasanya akan kelihatan kelenjar otot yang melengkang ke bagian badan perutnya, bos. Kalau seperti yang di bagian depan saya juga ada kelihatan dikit ini di bagian dari pusarnya ini sampai ke bagian atas juga kelihatan. Kemudian untuk ciri-ciri yang berikutnya itu dari kualitas indukannya agak lesu, tidak seperti lincah sebelum masa kehamilannya di atas 7 bulan. Ciri-ciri yang berikutnya lagi kita lihat, ini saya zoom sedikit, itu dari alat kemaluannya biasanya lebih seperti ini, bos. Membengkaknya itu dicampur dengan keluar lendir sebagai ciri khas dari ternak kita sudah positif bunting ataupun sudah mendekati masa beranak. Keluar lendiran aman, seperti itu untuk ciri-cirinya. Sedangkan untuk bahan-bahan yang harus dihindari saat masa bunting kurang lebih ada 3 menurut saya. Tapi buat teman-teman yang pengen berbagi informasi nanti bisa kolom komentar, kurang di bagian pakan apa nanti bisa bersharing-sharingan, biar kelas pemula ataupun peternak senior bisa saling berbagi informasi di dunia peternakan ternak sapi bunting. Yang kedua sendiri dari jenis kulit kopi coklat. Manfaatnya ke ternak itu bisa bikin kenyang, kualitas gizi juga tercukupi. Cuma untuk kekurangannya ke kelas sapi-sapi bunting muda ataupun tua bisa mengalami keguguran, pendarahan, menyebabkan kualitas janin tergoyah ataupun tidak semestinya keluar saat bulan-bulan tertentu di usianya. Kadang-kadang kalau kita lalai memberikan jenis bahan yang saya sebutkan tadi, di usia 2 bulan cikal bakalnya ataupun bakalnya keluar, itu dialami keguguran. Kemudian yang terakhir sendiri ini bisa menyebabkan ternak lebih lahap makan. Cuma kalau untuk sapi indukan seperti yang bagian depan saya, ini saya ulasan juga, bisa membuat kualitas bakal pedetnya ataupun calon pedetnya mengalami kesuburan sempurna. Nantinya saat melahirkan akan tidak bisa keluar ataupun terlalu gede untuk pedetannya. Kesuburan bisa menyebabkan
kematian di dalam perut, bahkan juga indukannya bisa mati kalau kebesaran calon bakal pedetnya. Penyebabnya itu dari jenis bahan yang ketiga, tetes tebu, ataupun jenis dari fermentasi limbah yang sering diterapkan para peternak sebagai bahan pendongkrak ataupun sebagai bahan campuran untuk penggemukan. Cuma kalau diterapkan ke sapi-sapi penggemukan, pedet-pedet pembesaran itu aman. Yang tidak boleh diterapkan dari 3 bahan pakan tadi, khusus untuk sapi-sapi bunting muda ataupun bunting tua. Untuk yang bisa diterapkan pakan hijauan, ya seperti yang diberikan di kandang sini. Untuk rumputnya sendiri jenisnya dari rumput paicong atau jenis dari rumput odotan. Selain dari rumput odotan, untuk pakan-pakan yang diterapkan di sini juga pakan alternatif semua, bos, tanpa menggunakan pakan-pakan fermentasi. Cukup kadang-kadang mengandalkan dari begadul, cuma tidak teratur ataupun tidak mesti. Yang paling full, yang paling sering diterapkan dari rumput odotan, rumput gajahan, paicong, dan rumput kering jenis dari jerami kering seperti ini. Jerami kering tidak ada efek samping kalau tidak difermentasi. Cuma kalau difermentasi ke ternak-ternak, dari teman-teman itu ada yang menyarankan kalau jenis fermentasi ke indukan, itu indukan bunting terutama, bisa menyebabkan kesuburan terlalu sempurna. Nanti bakal pedetnya kegedean, tidak bisa keluar, mengakibatkan mati, bahkan indukannya juga bisa mati.